Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara semua yang hadir, semoga semuanya dirahmati oleh Allah. Pertemuan kali ini kita akan membahas ayat-ayat Allah dan juga sabda-sabda Nabi-Nya berkaitan dengan keberkahan. Kita beri judul kajiannya dengan cari berkahnya sebelum banyaknya. Teman-teman bisa lihat materi kajiannya di website saya. Apa saya share ini ya, link materinya ke, saya tidak punya nomornya, saya kirim ke Mas Hanif nggih, supaya teman-teman sambil ngaji sambil lihat teksnya, karena di sini nggak ada yang bawa buku ya kan? Ada yang bawa buku? Nggak ada, penghafal semua. Husnudzannya begitu. Oke, saya kirim ke Mas Hanif ya, linknya nanti boleh ada grup mungkin ya. Nah, di grup nanti dibagikan sambil lihat HP, tapi bukan lihat yang lain HP ya, lihat materinya. Agar antum ngaji gak modal kuping doang, ngajinya juga ada yang dipelajari, ada yang dipahami, dirasapi, nanti pulang bisa diamalkan. Sudah terkirim? Teman-teman bisa lihat di grup, sudah muncul itu. Tidak tahu servernya kuat apa enggak tuh, langsung dibuka berbarengan berapa orangnya. Semoga kuat ya. Saya juga lihat dari situ, materinya di situ. Agar yang nggak nyatet, karena semuanya ini nggak ada yang nyatet ya, jadinya dapat ilmu ya, walaupun nggak nyatet. Dan ingat, ilmu itu yang apa yang membekas di dalam hati Anda, bukan yang ditulisan. Jadi jangan nanti pulang dari kajian, wes tenang, apa ilmunya udah ada di website gitu kan. Oh tenang, ilmunya ada di rekaman YouTube, nanti tak tonton lagi. Enggak. Ilmu yang kita inginkan itu yang diamalkan, membekas. Oh iya, ingat aku ayatnya gini, ingat aku hadisnya gini. Walaupun tidak ingat teksnya, ingat maknanya, nggak apa-apa. Terus nanti diamalkan. Pas nanti menghadapi suatu masalah, teringat dengan ayat atau hadis ini. Baik, monggo bisa dilihat dulu itu ya. Di pembahasannya kita beri judul cari berkahnya sebelum banyaknya. Sudah nangkep dari judulnya ya? Nangkep. Apakah rezeki yang banyak pasti berkah? Pertanyaannya saya itu dulu. Monggo dijawab. Apakah rezeki yang banyak pasti berkah? Belum tentu. Apakah rezeki yang berkah pasti banyak? Kita balik. Pasti. Pasti banyak. Kenapa? Karena kata berkah dalam bahasa Arab dari kata barokah. Barokah itu artinya netap. Orang Arab bilang al-ibil, unta itu barokah. Maksudnya untanya apa ini namanya? Turun itu ya, duduk. Nah, itu namanya barokah. Berkah dalam bahasa Arab bisa berarti tetap, menetap. Berarti maksudnya apa? Langgeng, lama. Dan bisa berarti juga pertumbuhan, perkembangan, berkembang. Wujudnya sama-sama 10.000. Satunya 10.000, satunya 10.000. Ada dua harta, 10.000, 10.000. Satunya berkah, satunya enggak berkah. Sama atau beda? Secara hitungan sama-sama 10.000. Tapi yang berkah pasti banyak. Karena apa tadi konsepnya berkah? Maknanya apa tadi pertama? Langgeng, tetap. Yang kedua apa? Tadi maknanya berkah? Berkembang. Jadi lek didoai semoga Allah berkahi ya, lek bahasa Arabnya barakallahu fik. Bagus itu doanya. Jenengan didoakan yang didapat walaupun kelihatannya sedikit tapi diberkahi. Saya kasih tahu jenengan, banyak orang yang hartanya banyak tapi nggak ada keberkahan. Hilang nggak tahu kemana, hancur nggak tahu kemana, anak istrinya wis sudah kita
tidak tahu bagaimana kondisi suami istri, anak dengan makan harta yang haram, berdampak atau tidak? Makan harta yang haram dampak atau enggak ke fisik tubuh? Dampak. Ke perbuatan berdampak, tabiat karakter berdampak. Jadi kalau lihat ada pekerjaan 50-50 nih, kayaknya ini ada halalnya tapi ada haramnya juga, hati-hati, tinggalkan. Mesti dampak. Anaknya jadi berubah, istrinya jadi berubah, sulit taat, mulai jarang ke masjid, amal soleh kurang, banyak amal maksiat. Itu ciri-ciri sudah hartanya tidak berkah. Mesti Anda lihat orang yang makan harta haram pasti berdampak ke dirinya, ke istrinya, ke anaknya. Siapapun yang makan harta haram tadi. Makna haram ini kalau di Indonesia seringkali diartikan hanya apa? Babi. Pokoknya haram itu mek babi. Selain babi halal semua. Itu kalau orang Indonesia ya. Salah. Harta haram ini ada banyak modelnya dan Anda perlu pelajari di dalam belajar agama. Oh, ternyata ini tidak boleh. Oh, ini boleh. Oh, ini riba. Oh, ini bukan riba. Ini gharar. Oh, ini bukan gharar. Ini bahaya. Oh, ini bukan bahaya. Dengan belajar agama. Alhamdulillah teman-teman yang di sini di komunitas Mas Hanif, Mas Hakam ya, dengan perusahaan antum sekarang ini komitmen untuk ngikutin pelajaran agama, diadakan kajian rutin nggih. Ini tujuannya agar jenengan itu hartanya bukan sekedar banyak tapi berkah. Berkah, apa definisi berkah tadi kita ulangi lagi? Pertama langgeng. Langgengnya di dunia atau apa sampai akhirat? Sampai akhirat. Itu dulu konsepnya. Konsepnya harus mikir ke sana. Yang kedua apa? Berkembang. Nanti kita kasih contoh banyak ya, tapi sederhananya jenengan tanya ke orang tua. Orang tua di rumah mungkin ada pernah cerita, dulu penghasilan nih bapak cuman misalnya 10.000 sebulan, atau seminggu untuk belanja ibu dulu beli belanja 10.000 cukup. Pernah dengar cerita-cerita seperti ini? Pernah. Padahal secara kalau dihitung-hitung kayaknya tidak cukup. Tapi itu ketika Allah letakkan keberkahan. Kira-kira kenapa? Karena harta yang diperoleh halal atau haram? Halal. Kalau kamu sudah yakin hartanya halal, insya Allah ini perusahaan halal. Semua transaksinya sudah dicek syariah semua. Jenengan yang sekarang lagi kerja ini, ya, mungkin secara nominal angka, waduh aku kalah sama gajinya temanku, misal temanku gajinya lebih tinggi. Tapi tunggu dulu, di tempat kerja yang gajinya lebih tinggi belum tentu semuanya halal. Apalagi nggak ada kajian rutin seperti ini, nggak komitmen untuk belajar dengan syariah. Bisa jadi di sana ada transaksi haram. Mungkin atau tidak? Mungkin, bukan hanya mungkin, banyak di pasar, tempat perusahaan apa, B, C, D, E. Transaksinya ada yang halal, ada yang haram, campur baur. Nah, di sini kita akan belajar ya, insyaallah taala. Pertama kita pahami dulu konsep rezeki. Jangan bisa lihat di situ, boleh langsung ada kata-kata di situ ya. Kita nukil dalam hilyahnya Abu Nuaim. Atha bin Abi Rabah, beliau itu tabi'in. Tabi'in ini siapa? Generasi tabi'in ini generasi kapan ini? Muridnya para sahabat. Generasinya Rasul itu para sahabat. Ini satu generasi. Murid-muridnya para sahabat disebut dengan tabi'in. Muridnya para tabi'in disebut dengan tabi'in. Ini 3 generasi emas Islam. 3 generasi yang disanjung oleh Nabi SAW. Khairul qurun, sebaik-baik generasi. Sahabat, tabi'in. Atha bin Abi Rabah adalah seorang tabi'in. Tuh, jangan bisa lihat ya. Beliau pernah berkata, ketika aku melihat piring-piring kecil, piringnya Pak,
piring yang biasa kita makan itu, pakai itu ya. Beliau mengatakan, aku tahu keberkahan sudah diangkat. Monggo yang tahu kenapa boleh ngambil hadiah ya. Ini tidak disponsori. Tapi yang tahu jawabannya, kenapa kok, apa hubungannya piring kecil sama terangkatnya barokah? Saya ajak Anda mikir. Ini riwayatnya dari Hilyahnya Abu Nuaim dari Atha bin Abi Rabah, muridnya para sahabat. Enggak, yang ngerti ada hadiah sarung. Kok bisa piring? Jenengan ini mohon maaf ya, di tempat kerja kan sering bagiin piring ya. Nah, piring itu yang dimaksud itu, piringnya itu. Dengan piring itu sudah terangkat keberkahan. Nanti ada hadisnya ini soalnya. Cuman nggak disebut di ini ya. Hadisnya ada lagi, lupa saya nggak masukkan di sini. Saya masukkan, ada hadisnya tentang ini. Monggo yang ngerti. Ini budayanya orang Indonesia zaman dulu. Nih. Boleh nggak apa-apa, boleh. Tebak-tebak berhadiah. Kalau dulu kan orang makan itu satu kali, satu besar itu bersama-sama. Mungkin pada zamannya apa? Mulai muncul piring-piring kecil sehingga orang-orang itu makan sendiri-sendiri. Bagus. Pertanyaan, jawabannya pas, sudah jawabannya betul ya. Monggo silakan. Tebakannya betul ya. Beliau bilang di zaman dulu orang-orang itu makan bareng-bareng, satu nampan besar. Betul ya Pak ya? Orang Indonesia dulu kayak gitu. Di pesantren-pesantren masih mengadakan budaya ini. Dan ini yang diajarkan oleh Rasul. Kata Rasul SAW secara makna, makanan 2 orang cukup untuk berapa? 3 orang. Makanan 3 orang cukup untuk berapa? 4 orang. Makanan 4 orang cukup untuk berapa? 5 orang. Allah letakkan keberkahan bersama jamaah. Makan rame-rame bareng-bareng satu nampan, itu bisa cukup banyak orang. Makan sendiri-sendiri itu sudah hilang keberkahan, karena dalam hadis yang tegas, ini sayangnya saya belum sebutkan di sini ya. Ntar kapan-kapan saya masukkan lah. Dalam hadisnya memang disebutkan bahwa Allah letakkan keberkahan pada orang yang makannya bareng-bareng, rame-rame, satu nampan ya maksudnya ya, pakai nampan-nampan besar. Dan itu banyak riwayatnya, bukan cuma satu hadis Rasul tentang ini. Sunnahnya makan bareng-bareng. Sekarang di rumah aja belum tentu ada nampannya, betul. Di rumah piring-piring kecil semua Ustaz, makan dewe-dewe. Suami dan istri sudah tidak lagi makan bareng. Makan bareng waktunya saja sudah sulit. Bareng-bareng makan itu sudah sulit secara waktu, belum secara apa? Tempat. Sungkan, jijik, segala macam, padahal itu yang dimaksud dengan salah satu sebab keberkahan. Ini saya bukan nyinggung, mungkin nanti di tempat makannya ada versi nampan, tidak tahu ya, inovasi baru, tidak tahu kan, itu kebijakan bersama. Tapi tidak masalah, bukan berdosa ya pakai piring kecil. Waduh Ustaz ini kok ngajari makan pakai piring kecil, berdosa? Enggak, bukan berdosa, tapi kurang berkah. Kalau mau lebih berkah, satu nampan berdua. Baik, lanjut berikutnya. Jangan bisa lihat di surat Ar-Rum ayat 37. Kelihatan di situ ya. Nah, sambil dilihat teksnya. Ngaji kitab ya, walaupun sudah terjemahan, enggak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau?" Apakah mereka tidak melihat annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah itu yabsut. Yabsut ini dalam bahasa Arab artinya membentangkan. Kalau orang Arab bilang saya absutu yadi, berarti membentangkan tangan. Nilai orang Arab ya, nilai manusia. Di sini Allah membentangkan, meluaskan. Apa yang diluaskan? Rezekinya. Lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Wes takdiri. Kalau Allah sudah takdirkan, saya sudah bahas konsep takdir ya di kajian. Nggak tahu ini jemaahnya sama atau enggak, beda ya. Yang kajian Makrumpit sebelumnya itu bahas tentang takdir kan. Masih ada yang masih ingat nggak? Kapan Allah mencatatkan takdir seluruh makhluk? Ada yang masih ingat? Hadis riwayat Muslim kalau nggak salah ya. Saya agak lupa hadisnya. Hadis sahih. Kapan? Hampir betul. Berapa?
50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan takdirnya. Si A jodoh sama si B, sudah ditakdirkan. Kapan? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kira-kira kenapa kok Allah mencatat kapan waktu itu? Karena sempurnanya ilmu Allah, Allah tahu sebelum kejadian. Saya dulu kan ngasih contoh, jenengan kalau ada pelanggan tetap di restorannya, datang apal wajahnya, mesti tahu dia mau pesan apa. Hah? Gak usah dikasih tahu, tahu aku mau pesan ini, kamu udah tahu apal. Itu ilmunya manusia loh. Kamu ngerti anakmu mau ngapain, istrimu mau ngapain. Kalau istrimu bilang gini maknanya gini, kamu sudah ngerti. Padahal itu masih prediksi manusia, akal kita yang terbatas. Maka ilmunya Allah jauh lebih sempurna. Allah tahu sebelum kejadian, bahkan 50.000 tahun sebelum penciptaan Allah sudah tahu. Dan di sini disebutkan Allah langgengkan, Allah bentangkan rizkinya bagi siapa yang Allah kehendaki, yang sudah ditakdirkan. Emang ditakdirkan kaya, sudah takdir kaya. Wa yaqdir, lalu ditutup di situ, dan Allah beri batas. Allah tidak sebut di situ Allah miskinkan, nggak ada. Ada nggak di situ kata-kata miskin? Nggak ada. Allah batasi. Tapi sak miskin-miskinnya orang masih bisa makan. Cari di Lumajang orang miskin yang nggak bisa makan, sulit. Sak miskin-miskinnya mesti masih bisa makan, betul. Yang nggak bisa makan paling saudara kita di Gaza sekarang. Nah, itu yang butuh doa dari kita, ada rezeki lebih, sumbangkan. Aku bisa nyumbang buat Gaza satu nasi box. Berapa satu nasi box? 13.000, 15.000 itu sumbangkan. Sebagai alasan buat kamu di hadapan Allah nanti ditanya, kok dulu saudaramu di Gaza kelaparan tidak makan, kamu tidak nyumbang apa-apa? Apa jawabanmu? Pernah nyumbang berapa? Aduh, gak pernah nyumbang. Nah, ini ya pertama catatan, nyambung ke yang lain. Jadi ini konsep pertama, rezeki ada yang Allah takdirkan luas dan ada yang Allah takdirkan sempit, dibatasi. Kemudian lanjut ya. Tapi ingat, kata ini aslinya khutbah Jumat yang kemudian ditulis dan diterjemahkan. Kata pengkhotibnya ini, penceramahnya, harta ini jangan dilihat sedikit atau banyaknya, tapi lihat dari keberkahannya. Jenengan kalau ingat dulu, atau saya sederhana pakai contoh saya saja ya. Saya dulu pas nyantri, santri nih mas, santri nih mas, kaya atau kere? Santri, kere. Dapat uang dari orang tuanya, nggak nyari uang sendiri, nunggu uang ya. Kalau ada uang alhamdulillah, nggak ada ya wis. Santri, saya waktu nyantri dulu, setiap bulan pasti minimal beli satu buku, satu kitab minimal. Kadang 2, kadang 3, kadang 4, setiap bulan, rutin. Setiap bulan nggak bisa nggak, harus beli kitab dulu. Bukan karena disuruh, bukan, memang suka. Dulu ya. Sekarang saya punya gaji sendiri. Setiap bulan nggak pernah beli kitab. Ini saya bicara diri saya sendiri ya. Kelihatan ya, mana yang berkah, mana yang kurang berkah. Dulu pas saya santri, uangnya dikit. Tapi saya tahu rezekinya halal, dari orang tua tulus berikan, dimanfaatkan, pas dimanfaatkan untuk beli kitab tadi, kelihatan rezekinya berkah. Jadi kumpulan kitab tuh banyaknya itu pas waktu saya nyantri. Kalau dihitung sama kitab yang saya beli pas sudah kerja, sedikit. Nah, jenengan pasti punya contoh-contoh seperti ini masing-masing. Dulu saya pernah, saya kerja di mana, atau saya punya pemasukan sebulan paling 500.000, tapi koyok ada aja rezeki, tidak tahu dari mana. Langgeng, hidup tentrem, nggak banyak pikiran. Sekarang kok gaji saya 10 juta, nggak bisa tidur, pusing, sholat jarang, telat-telat. Ada yang kayak gitu? Ada. Maka dalam melihat itu jangan lihat duitnya doang. Saya bukan mendoktrin kamu, wis kamu pokoknya kalau gaji terima aja sak mono aja gitu, enggak ya.
Tetap ada konsep kamu nyari uang, nyari nafkah, banyak-banyak tidak masalah. Tapi konsepnya apa? Sesuai judul. Apa judulnya tadi? Cari berkahnya sebelum banyaknya. Jangan konsepnya, wis pokoknya nyari banyak dulu. Akhirnya buat konten saenake dhewe. Joget-joget, umbar aurat, umbar aib, biar FB Pro enggak dapat duit monetisasi, AdSense, duitnya banyak, dolar-dolar. Ada kayak gini? Banyak sudah. Ini contoh konsep ngejar banyaknya sebelum berkahnya. Pokoknya banyak, apapun halal haram terabas wis, pikir engko. Pikir nanti aja itu belakangan. Yang seperti ini bahaya. Rawan tidak berkah. Contoh nggak berkah apa? Muncul dalam keseharian, rumah tangga kacau. Ini mohon maaf ya, rumah tangga kacau. Itu salah satu contoh. Tapi nggak selalu. Nggak semua yang rumah tangga kacau itu pasti nggak berkah. Nggak semuanya. Tapi salah satu ciri-cirinya kayak gitu. Lanjut, kita lihat konsepnya tentang makna kaya yang sebenarnya. Jangan lihat hadis Abu Hurairah dia. Kelihatan? Hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Monggo dibaca apa itu artinya? Kekayaan itu bukanlah karena banyaknya harta benda, akan tetapi kekayaan yang sejati adalah kekayaan jiwa. Ada orang kaya, banyak hartanya, habis tidak jelas, pakai main slot, ya, DP, DP istilah ya, depo lah tuku rumah. Baru gajian depo, kalah depo mana, menang, uang menangnya depo mana, dulinan. Yang seperti ini dicokoco katanya ya, kalau orang Madura. Dicokoco sama siapa? Bandarnya kamu dibodoh-bodohi, ditipu kamu sama bandarnya. Terus satu contoh slot, ada duitnya banyak, habis buat beli game, tuku game, top up terus top up mana. Oh bentek, lek dikumpulkan uang buat game itu bisa buat beli motor. Ada kayak gini? Banyak, kan ada ya? Banyak. Saya bicara yang di luar masjid ya, semoga yang di sini tidak ada. Yang seperti ini rawan keberkahannya tercabut. Bukan nggak boleh, tapi ini secara akal sudah kelihatan. Kekayaan di sini kata Rasul SAW bukan karena banyaknya harta benda, tapi apa? Kekayaan yang ada di dalam hati, nerimoan. Jangan lihat orang-orang di kampung, nggak punya gaji tetap, buruh tani, petani, tapi hidupnya tentrem apa enggak? Banyaknya ya, banyak tentrem. Tidur langsung turu ya. Lek kamu kan tidur saya buka TikTok galau. Kalau orang kampung turu langsung turu, tidur siang langsung tidur, tidak ada pikiran berat-berat ya. Ono meeting buruh tani untuk langsung kerja. Tapi Allah letakkan kekayaannya di mana? Di hatinya. Bukan saya motivasi kamu kerja di kampung, tadi bebas ya, itu terserah. Tapi yang dijadikan fokus kekayaan itu bukan kekayaan harta. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di sini ada ya. Anak Adam itu tidak puas. Dikasih satu gunung emas, pingin gunung emas yang kedua. Dikasih 100 juta pertama, akeh konten di YouTube itu ya judulnya. 100 juta pertamaku, banyak di YouTube ya, banyak. Ceritaku mendapatkan 100 juta pertama, wah kayak konten kayak gini. Apakah berhenti di situ? Enggak, dia mau menyiapkan konten selanjutnya apa? 200 juta pertamaku, ya. Lanjut sampai 1 miliar pertamaku, tidak berhenti. Matanya anak Adam, manusia ini, lihat satu gunung emas tidak cukup, wes satu gunung tok. Padahal satu gunung emas cukup tidak buat dia sampai meninggal? Cukup tidak? Dana pensiun sudah ada misalnya, lengkap sudah.
satu gunung emas. Tidak cukup satu gunung ya, pengen gunung kedua, gunung ketiga. Ya gitulah manusia, satu istri tidak cukup. Contoh aja ya. Contoh yang lain keberkahan, Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik ini? Monggo yang tahu boleh dapat hadiah ini. Anas bin Malik ini siapa? Monggo. Golek yuk, jangan golek Google Chat GPT jangan. Hah? Tabiin. Iki timku iki ndak dapat hadiah khusus dari timku. Bukan tabiin, bukan. Siapa? Pembantu Rasulullah, betul. Enggak apa-apa ini, bukan monggo. Pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas masih kecil disodorkan oleh ibunya untuk menjadi pembantu. Pembantu siapa? Rasulullah. Maka saat disodorkan, baru disodorkan jadi pembantu, Rasul langsung berdoa buat Anas. Apa itu doanya? Allahumma aktsir malahu. Ya Allah, banyakkan hartanya dia. Wa waladahu, banyakkan anaknya dia. Enak Pak kalau sudah doa buat banyak anak mesti banyak. Oh, itu harus dijawab sendiri. Karena kalau satu istri nggak kuat banyak-banyak anak ya. Wa barik lahu fima a'taitahu, dan berkahi apa yang telah engkau berikan kepada dia. Apa kemudian lanjutan ceritanya? Apa cuman di sini doang? Enggak. Ternyata Anas bin Malik membuktikan dikabulkannya doa ini. Beliau sampai menyebutkan itu, lihat ya, riwayatnya Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Aku sampai telah menguburkan 103 anak cucuku. Nguburkan, Pak. Jangan di sini mungkin masih nguburkan 1 anak, 2 anak, yaitu sudah berat ya. Anas bin Malik saking banyaknya anak cucunya, beliau sendiri nguburkan 103 anak cucu. Itu yang meninggal. Riwayat lain menyebutkan yang masih hidup ada 100. Pas beliau masih hidup, dan umurnya beliau sampai umur 97. Umurnya Anas bin Malik panjang, umur 97, hartanya banyak. Beliau bilang ya, sesungguhnya hasil panenku dipetik dalam setahun 2 kali. Ya di sana jarang ya, kalau di Indonesia setahun bisa berapa? 4 kali, 3 kali. Dan umurku memanjang sampai aku malu kepada para manusia. Saking panjangnya umurnya, 97 tahun, hartanya banyak, anaknya banyak. Kita mikir anak 1 SPP piro, uang masuk sekolah piro, bingung kan? Ini anaknya ratusan itu ya Pak, ratusan. Nah ini contoh ketika rezeki diberkahi. Padahal secara karir karirnya pembantu, secara karir pembantu. Anas bin Malik ini pembantu karirnya ini, kalau nggak salah 10 tahun atau lebih. Yang Anas bin Malik mengatakan, aku membantu Rasulullah 10 tahun dan beliau tidak pernah mencela makanan sedikit pun, ngomentari tidak pernah, review buruk. Dijuduli Anas review ya, review jujur. Baik, terus gimana konsepnya? Tadi kita kenal konsep rezeki, kita kenal konsep berkah, kita lihat contohnya rezeki yang berkah. Selanjutnya kita lihat konsep bagaimana keberkahan dicabut. Ada orang gajinya 2 juta, ada orang gajinya juga 2 juta, tapi satunya berkah, satunya tidak berkah, hasilnya beda, duitnya sama. Contoh lain selain harta, waktumu 24 jam ya. Dengan waktunya, misalnya contoh ya, ada Imam Syafi'i, kenal Imam Syafi'i? Ya, tahu namanya ya, kenalan. Imam Syafi'i dulu ya, yang gampang contohnya. Imam Syafi'i sehari dikasih 24 jam apa beda? Sama 24 jam? Apa khusus Imam Syafi'i sehari 50 jam? Nggak ada, sama 24 jam, 24 jam. Tapi satu harimu, apa istilahnya zaman sekarang? Day in life ya, nah, day in life, pagi sampai pagi lagi tidur. Kegiatanmu 24 jam,
dibanding sama kegiatan Imam Syafi'i 24 jam, sama apa beda? Kamu bisa nilai sendiri mana yang lebih berkah. Hah? Kegiatanku mek tangi turu kan, ndelok HP, mangan, ngisi. Contoh aja nih ya, biar buang air besar ya. Turu maneh ya. Kok diceluk kerja. Mari mulai main game. Oh, lek jarene Dokter Tita, kuluk main game, ngombe puskreng. Sampai subuh, suwi-suwi stroke jarene. Ini contoh aja ya. Kehidupan kita 24 jam dibandingkan kehidupannya contoh para ulama, para orang soleh 24 jam. Sama atau beda? Beda. Walaupun wujudnya sama-sama 2 juta rupiah, kalau satunya berkah, satunya nggak berkah, hasilnya beda. Titeniai. Kamu lihat pengeluaranmu kok koyok aku baru gajian kemarin 10 hari kok wis atente iki. Misalnya ya contoh ya, langsung pay letter, waduh. Masalah mana? Ini contoh pay letter ini salah satu yang mencabut keberkahan ini. Soalnya ndak ketok dia ya. Ndak ketok pay letter iki pay letter tuku iPhone pay letter. Ndak terlihat pengeluarannya ini dan berbahaya. Apa penyebab tercabutnya keberkahan? Lihat di surat Asy-Syura ayat 30 itu ya. Digeser nanti ada yang warna abu-abu itu. Pokoknya yang kuat-kuat itu yang kita fokus yang warna abu-abu ya. Tercabutnya keberkahan adalah salah satu musibah, hukuman. Dan dari mana asalnya hukuman? Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Yang menimpamu berupa musibah karena apa? Karena apa di situ? Perbuatanmu sendiri. Tafsiran perbuatanmu ini kata para ulama tafsirnya karena dosamu. Rumusnya adalah dosa sama dengan musibah. Dosa sama dengan tercabutnya keberkahan. Ini sudah rumus. Tapi Ustadz teman saya pendosa jarang sholat, uangnya miliaran. Ada kayak gini? Banyak. Tadi sudah kita jelaskan, banyak belum tentu. Contoh berkahnya hilang ketika harta tidak mengantarkan dia kepada surga. Harta apapun yang tidak mengantarkan kepada surga, maka dia adalah harta yang tidak berkah. Pasti. Karena hartanya tidak langgeng. Konsep langgeng tadi, berkah artinya langgeng tetap dunia akhirat. Harta yang nggak bikin kamu masuk surga berarti harta tidak berkah. Wa ya'fu an katsir, tapi Allah mengampuni banyak dosa-dosa kita. Yang nggak dihukum sama Allah lebih banyak. Saking baiknya Allah kepada kita. Kita hitung-hitungan pakai matematika, dosa kita lebih banyak. Bahkan nikmatnya ini belum ke cover sama amal soleh kita. Lanjut lagi ayat yang lain. Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un 'alim." Dan demikian itu siksaan Allah karena Allah itu tidak mengubah suatu nikmat pada suatu kaum sampai kaumnya itu sendiri yang mengubahnya. Apa tafsiran mengubahnya ini? Berbuat dosa. Berarti berbuat dosa sama dengan mengangkat nikmat yang Allah berikan padamu. Diangkat. Allah kasih nikmat kamu, harta, rezeki, anak, istri, banyak nikmat. Kamu sebutkan sekarang. Ini rawan diangkat nikmatnya sama Allah saat kamu berbuat dosa. Kalau kamu tidak bertobat, rawan sekali. Makanya sukses tidaknya perusahaan harus dilihat di masalah dosa. Lek para pelaku perusahaannya berdosa, rawan hancur, rawan tidak berkah. Tapi Ustaz banyak perusahaan kok berkembang, itu luarnya. Yang kamu lihat perusahaan-perusahaan besar itu, luarnya kamu yang lihat itu, kamu luarnya itu laporan luar untuk menarik investor. Kamu nggak tahu isi dapurnya gimana, bobroknya, rusaknya, korupsinya di dalam dan lain-lain. Hartanya nggak berkah.
saling serang sana sini, saling menjatuhkan sesama teman. Banyak kasusnya seperti ini, betul? Saya nggak nyinggung perusahaan lain, tapi ini kenyataan di macam-macam perusahaan seperti itu. Biasanya orang bilang, oh kamu belum kenal dunia kerja, biasanya bilang gitu ya. Engkau lewes kenal awakmu, baru ngerti hidup itu keras bos, gitu ya bilangnya. Hidup itu keras bos, gitu. Jakarta keras bos, biasanya bilang gitu kan. Karena yang mereka temui adalah orang-orang yang mohon maaf bisa jadi perbuatannya tidak Allah berkahi. Cekcok, kayak ribut, jatuhkan sana, jatuhkan sini. Jenengan alhamdulillah kalau kita bangun komunitas ini ya, komunitas Mak Rumpit, komunitas Madinah, orang-orang yang soleh, rajin taat sholat ya, insya Allah diberkahi. Berkah belum tentu besar, tidak apa-apa. Seadanya seperti ini tapi hidupmu nyaman, tentrem, adem ayem, istri aman, anak aman, itu lebih berharga daripada uang. Saya cerita, saya pernah kerja tugas di tambang, tahu tambang ya, di Kalimantan. Gajinya besar di sana kalau kamu kerja di tambang, kalau mau nyari gaji besar ya. Tapi yang dibeli apa? Saya nggak bilang tambang itu nggak berkah, nggak ya, saya bukan bilang itu. Kalau nggak ada tambang kita BBM langka kayak kemarin ya. Jadi di tambang ini yang dibeli adalah hidupmu. Kerja di tambang ada yang 3 bulan, nanti pulangnya ke rumah, liburnya, cutinya 2 minggu. Siap kamu kayak gitu? Pisah sama anak istri ya, kalau masih jomblo santai saat aman, nyari duit yang banyak. 3 bulan kerja, cutinya 2 minggu. Kalau saya waktu itu 46 hari kerja, 21 hari cuti. Itu udah berat. Tiap hari ngelihat tanah, hutan, tanah, hutan, tanah, hutan. Tidak ada pemukiman, sulit pemukiman, sedikit. Nah, apalagi Indomaret tidak ada, adanya toko kecil. Hidupnya dibeli, tapi gajinya banyak, enak. Saya lama-lama tidak kuat. Bagi saya, ketemu anak istri lebih besar nilainya dibandingkan gaji itu. Kamu natap wajah ayah dan ibumu sekarang masih hidup, itu lebih besar dari nilai gaji apapun yang kamu dapat. Mungkin teman-teman berangkat pelayaran, tahu pelayaran ya juga ya, gajinya besar kan pelayaran. Tapi tiap hari kamu menyodorkan minuman keras dan melihat pemandangan haram-haram. Tiap hari itu kapal pesiar, kapal yang mewah-mewah, itu tiap hari konsumsi maksiat di situ terus, belak-belakan, terang-terangan, bahkan kamu membantu perbuatan maksiat di sana. Udah rawan, biasanya tidak berkah gaji dari sana, karena campur. Iya ada yang halal, tapi campur sama yang haram. Nggak murni haram ya semuanya, campur. Ini contoh salah satu terangkatnya keberkahan. Contoh lagi di surat Ar-Rum ayat 41, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di muka bumi, di laut dan di darat karena perbuatan tangan-tangan manusia. Kata para ulama tafsirnya adalah perbuatan dosa. Dosa mengakibatkan bencana alam. Ditanyakan ke BMKG, pasti BMKG nggak jawab gitu. Kenapa ada gunung meletus? Masuk jawabnya karena dosa, enggak ya? Karena apa pasti bilang? Oh, ini pergeseran gitu ya. Pergeseran tanah, ada gini-gini. Secara ilmiah ya namanya sains BMKG, enggak salah, bener. Itu enggak salah. Tapi iman mengajarkan kita bahwa apapun bencana yang muncul di muka bumi karena ulah dosa manusia. Ini yang harus muncul. Dalilnya apa ini? Surat Ar-Rum ayat 41 sudah tahu dalilnya ini. 3 dalil tadi menjadi bukti bahwa dosa sama dengan apa? Musibah. Dosa sama dengan bencana. Bahkan para salaf terdahulu tahu kalau tiba-tiba istrinya ngambekan. Ini yang jomblo angkat tangan. Pak yang jomblo. Oh dikit ya. Yang sudah beristri angkat tangan. Kok ada yang nggak angkat tangan jomblo? Enggak, satu gimana ini? Hah? Masuk yang mana ini? Khawatir saya ini. Jangan menyimpang ya.
Istri enggak, gimana yang benar? Nah, yang jomblo angkat tangan. Saya enggak boleh angkat tangan saya. Nah, yang jomblo. Boleh, enggak apa-apa, angkat tangan saja, dan malu-malu. Nanti dicarikan calon. Angkat tangan dulu. Nah, angkat tangan bisa nih, yang istri satu angkat tangan. Nah, oke. Masya Allah. Kok malu-malu ini? Jadi ciri-ciri terangkatnya keberkahan terlihat dari istri tiba-tiba ngambekan. Ustadz, saya punya istri kok ngambekan terus. Ngambek terus. Atau ada yang bilang, Ustadz, saya punya pacar kok ngambek. Kok pacaran. Saya punya pacar kok ngambekan. Tidak boleh pacaran. Pacaran setelah nikah aja ya. Itu lebih nikmat. Kalau istri ngambekan, para salaf terdahulu sampai bilang, ini gara-gara dosaku. Nyalahkan dirinya, bukan nyalahkan istrinya. Kamu kok ngambekan? Nyalahkan dirinya. Jangan-jangan aku tadi berbuat dosa apa ya? Istighfar, minta ampun. Gitu kalau para salaf terdahulu. Para salaf terdahulu kalau naik keledai, unta, kalau zaman sekarang motor, moro-moro motornya mogok, gitu ya. Kalau para salaf terdahulu ingat apa? Ini gara-gara dosaku. Bukan itu, woi kisah nyervis tidak bener gitu. Kalau para salaf dulu ingatnya, ini dosaku. Gara-gara aku berdosa, motor ini jadi mogok. Sing bicara iman dulu sebelum akal. Nah, ini jadi catatan jenengan sekarang pasti setiap kita yang hadir di sini punya masalahnya masing-masing. Betul? Betul. Ada yang masalah belum dapat jodoh, sulitnya ini. Ada yang sudah mau nikah diputus. Ada yang diselingkuhi, ada yang macam-macam masalahnya. Setiap orang sekarang punya banyak masalah. Masing-masing punya sendiri-sendiri. Dan cara untuk menyelesaikan masalah paling utama adalah apa? Meninggalkan dosa. Karena amal soleh, siapapun orang bisa, orang soleh bisa, orang fasik bisa melakukan amal soleh, tapi meninggalkan dosa hanya bisa dilakukan oleh orang soleh, karena orang fasik tidak bisa meninggalkan dosa. Nah, kita lihat lagi di situ surat Al-Baqarah ayat 276. Masih ada 10 menit lagi ya. Tahan yang ngantuk-ngantuk ini. Enggak apa-apa. Insya Allah tidurmu semakin nyenyak setelah ikut kajian kan? Nanti tidur enak. Tapi jangan buka HP udah tidur nanti ya. Setelahnya kajian langsung tidur, enak itu. Surat Al-Baqarah ayat 276, Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Perhatikan ini. Ini Allah mengajak, ada logika yang bertabrak, bukan bertabrakan sebenarnya. Logika akal manusia belum sampai ke situ. Apa maksudnya? Riba, tahu riba? Riba itu interest bahasa Inggrisnya. Interest ini bunga. Pinjam pay letter, beli iPhone 20 juta, gak mampu aku. Tapi aku gengsi ambek temenku. Aku reunian kudu ate iPhone 20 juta, pay letter Katanya pay letter bisa nyicil 500.000 2 tahun misalnya. Cukup enggak itu? Ada bunga di situ. Bunganya 2%, 3%, 5%. Bunga ini namanya apa? Riba. Riba ini nambah. Pas kamu bayar pay letter, yang untung siapa? Pihaknya ya. Jadi orang kaya makin kaya, orang miskin makin. Kenapa konsepnya kayak gitu? Yang nabung besar-besar orang kaya. Pak, saya itu nggak mau kerja, saya mau itu uang yang kerja buat saya, bukan saya kerja buat uang. Gitu kalau konsepnya orang kaya. Gimana caranya Pak? Biar uang kerja buat jenengan. Uang saya simpen 1 miliar, saya simpen di bank, dapat bunga. Bunganya berapa? Oh banyak. Bisa cukup untuk biaya setiap bulan. Bunga yang masuk ini nambah ya. Dari mana uangnya? Dari mana uangnya? Dari orang miskin yang ngutang. Saya mau buka usaha, pinjam nang bank. Berapa minjamnya? 100 juta. Oke, mana surat tanah ini itu ya? 100 juta. Oke, nanti kamu balikkannya 200 juta. Kan gitu kan? 200 itu biasanya. Belum dendanya, belum ini itu. 150 juta, balikkan segitu. Nambah atau tidak? Nambah itu ya.
Tapi yang diuntungkan siapa? Orang kaya. Yamhaqullahu riba. Kata Allah, Allah musnahkan riba. Tapi kaya itu Ustaz, bank-bank itu besar karena riba. Bank-bank besar karena riba. Kaya. Tapi maksudnya mahak di sini adalah dicabut gak berkah. Secara logika naik 1 miliar jadi 1,1, 100 juta jadi 150 juta. Secara logika matematika naik atau tidak? Untung atau tidak? Untung. Tapi Allah bilang minus itu. Yamhaqullahu riba. Allah minuskan harta dari riba. Wa yurbis sadaqat, dan Allah kembangkan. Apa yang dikembangkan? Sedekah. Kalau saya hitung-hitungan matematika, plus apa minus? Riba tadi plus apa minus? Riba plus, tapi Allah bilang minus. Sekarang kalau sedekah, minus apa plus? Sedekah berkurang. Sedekah kamu 10.000 dikurangi 5.000, sedekahkan jadi berapa? Minus. Tapi Allah bilang plus. Tabrakan ya antara logika manusia dengan yang dijanjikan Allah. Kelihatannya wow itu riba, tapi sebenarnya itu minus. Dan sedekah itu kelihatannya minus, tapi sebenarnya itu plus. Oke, menarik ya ini ya pembahasan ayatnya surat Al-Baqarah ayat 276. Baik, tinggal 6 menit lagi. Tenang, saya tepat waktu insyaallah. Maaf tadi agak terlambat karena masukkan ini ke website agak lama. Tapi insyaallah walaupun terlambat saya datangnya, teks ini bisa Anda baca lebih lengkap lagi. Baik, di situ ada athar, tapi athar ini bukan dalil ya, bukan dari Quran atau hadis, tapi sahabat atau tabi'in ucapannya. Apabila datang akhir zaman, Allah mengangkat 4 hal. Apa 4 hal di situ? Pertama, bisa dilihat di situ teksnya, keberkahan dari bumi. Kedua, keadilan dari penguasa. Ketiga, rasa malu dari wanita. Keempat, rasa cemburu dari laki-laki. 4-empatnya terangkat. Sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi atau belum? Sudah. Berkahnya hilang, penguasanya tidak adil, para wanitanya tidak malu, joget-joget, godaan buat para jomblo. Bahkan bukan hanya para jomblo, yang sudah menikah pun tergoda. Bener kan? Masalah wanita tidak malu ini masalah. Yang keempat, laki-laki tidak lagi cemburu, istrinya tidak dijilbabi, berarti tidak cemburu. Kecantikannya diumbar kemana-mana, istrinya joget-joget tidak dilarang. Terus biarin joget-joget biar dapat FB Pro, ya. Dapat AdSense YouTube, bebas gawe konten saya enak dewe, umbar aib gak apa-apa. Umbar aurat kalau bisa. Ini contoh ciri-ciri akhir zaman. Baik, sebagai penutup, atau mendekati penutup lainnya, hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, penjual dan pembeli dia, dicek teks yang penjual dan pembeli. Di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli punya hak pilih. Istilahnya kayak apa ya? Kayak COD itu ya, ngecek dulu terus ya, semacam kayak gitu. Bahasa sekarangnya saya kurang paham. Pokoknya dia ada waktu untuk milih jadi lanjut beli atau enggak. Malam yatafarraqa, selama belum berpisah majelisnya. Namanya khiyar majelis. Fa in sadaqa, kalau dua-duanya jujur, penjualnya jujur, pembelinya jujur, enggak ada yang disembunyikan. Kan kalau orang sekarang banyak sembunyikan ya. HP-nya ono lecetnya di mana disembunyikan, enggak dikasih tahu. Pokoknya payu laku, enggak dikasih tahu. Ini ada cacatnya di sini, jujur dia. Ini ada kurangnya, error HP saya ada errornya di sini, jujur dia. Pembelinya juga jujur, nawar gak parah-parah ya. Wes ini ya segini, ini cocok nih harganya, enggak apa-apa. Bahkan kalau bisa enggak ngenyang separah-parahnya ya. Pak, ini tas berapa tasnya? 20.000. Wah, 10.000 aja ini, Mas, 10.000 ini itu. Kayak gitu ya. Kasihan itu yang penjual-penjual yang mereka itu nyari uang cuma untuk makan,
Bukan untuk bangun rumah besar-besar, bukan. Jangan ngenyang terlalu parah. Fa in sadaqa wa bayyana, mereka kalau berjujur dua-duanya dan menjelaskan, bayyana menjelaskan kondisinya, barangnya benar-benar real, kata Rasul SAW, burika lahuma fi bai'ihima, diberkahi jual belinya dua orang ini. Jenengan punya barang awet lebih dari 10 tahun, ada? Mesti ada. Saya punya celana, dulu saya beli, sampai sekarang masih muat, nggak rusak. Ada yang kayak gitu? Pasti ada kan barangnya kan? Bisa jadi di situ Allah berkahi barang ini tadi. Ternyata barang ini pemberian orang yang tulus, hartanya halal. Saya jujur, saya punya laptop lawas jadul, dihadiahi oleh Bude. Murni karena saya mau berangkat menuntut ilmu diaman dulu. Sampai detik ini laptopnya masih berjalan normal dari tahun 2015. Jadul Pak, bukan hanya berjalan normal, dipakai ngetik banyak karya tulis, buat konten banyak, buat perusahaan. Saya buat perusahaan waktu itu, sampai sekarang masih ada perusahaannya dari laptop kecil itu, yang akan menjadi saksi buat bude saya. Ini laptop membuka pintu kebaikan yang banyak. Ada laptopnya jadul. Kamu punya contohmu sendiri-sendiri di rumahmu. Mungkin itu motor, mungkin itu baju, mungkin itu apa, mungkin rumah, mungkin tanah. Kalau jujur dengan Allah, Allah jujur dengan kita. Allah berkahi buat kamu kalau kamu jujur dalam transaksi. Ini yang buat para pegawai amanah. Kalau kamu nggak amanah, ada yang kamu sembunyikan transaksinya, tercabut keberkahannya. Kata Rasulullah SAW, wa in katama wa kadzdzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau dua-duanya ini bohong, dicabut keberkahannya. Ini hati-hati, yang biasa jualan-jualan tidak sesuai dengan cara-cara Islam, pasti hancur ujungnya. Hancurnya kalau nggak di dunia, mesti di akhirat. Ditunggu saja tanggal mainnya. Jangan main-main dengan riba, jangan main-main dengan transaksi yang tidak syar'i, yang haram. Pasti akan ada akibatnya. Dosa yang kamu lakukan sekarang pasti ada balasannya, nggak mungkin enggak selama kita tidak bertaubat. Nggih, cukup sekian insyaallah jam 9. Oh, tinggal satu ya. Tinggal satu hadiah. Ini saya sarankan buat yang ngantuk-ngantuk, apa mungkin lagi pindah shift ya mungkin ya. Yang ngantuk-ngantuk saya sarankan kalau tidur jangan lebih dari jam 10. Jangan tidur lebih dari jam 10. Secara medis nggak baik. Manusia disetting sama Allah untuk tidur itu malam. Kalau tidur siang itu belum mengcover semuanya. Tanyaan ChatGPT. Pak ChatGPT, saya tanya, kalau tidur malam dengan tidur siang sama atau beda? Dijawab nanti di situ. Secara medis. Jangan lebih dari jam 10. Kalau ada keperluan, kalau bisa jam 9 sudah tidur, jam 8. Supaya bisa tahajud diberkahi. Tahu-tahu nanti berkahnya naik pangkat ya, jadi manajer, Masya Allah, naik lagi. Ini nanti diberkahi loh. Ini Pak, perusahaan ini enggak di sini-sini aja, proses pengembangan. Buka cabang sana, cabang sini, dilihat, oh itu ada karyawan rajin sholat, jujur, muamalahnya bagus sama kita, ini aja ambil jadi manajer. Tidak menutup kemungkinan, mungkin sekali. Betul Pak Hanif? Betul ya? Betul. Baik, hadiah terakhir. Sebutkan penyebab datangnya keberkahan yang belum saya sebutkan dari tadi. Sebab kenapa kok Allah beri keberkahan? Monggo. Yang belum saya sebut. Tebak-tebak weh. Tebak-tebak berhadiah, monggo. Ya, mau nyoba. Tidak marah sama sekali. Ada marah yang boleh ya. Ada marah yang boleh. Ada yang mencoba lagi? Oh ini ada anak kucing baru lahir di mungkin. Ya. Jangan remehkan hewan ya. Ada pezina yang masuk surga karena apa? Memberi minum anjing.
Satu anjing dikasih minum. Bisa jadi kamu masuk surga karena semut yang kamu selamatkan. Bisa jadi kamu masuk surga karena kucing yang kamu bantu. Kamu nggak tahu di mana pintu surgamu. Nah, ini bisa jadi pintu surga nih, monggo. Monggo Pak, ini hadiah enggak apa-apa karena berani jawab ya. Monggo. Walaupun jawabannya sudah tadi dosa, termasuk dosa masih ya. Tidak marah, tapi enggak apa-apa. Barakallahu. Jazakum khairan. Kita tutup dulu, semoga yang hadir di kajian ini diberikan keberkahan semuanya. Dalam umurnya, dalam hartanya, dalam keluarganya. Yang belum dapat jodoh segera diberi jodoh yang berkah. Amin. Yang sudah menikah semoga langgeng sama istrinya sekarang, berkah. Yang mau nambah lagi doa sendiri. Assalamualaikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.